seorang mursyid itu persyaratannya sangat-sangat jelimet. Di antara tidak boleh joget-joget, tidak boleh main musik. Loh, Habib Lutfi itu main musik ya, dan joget-joget ya. Oh, batal itu. Batal itu. Batal kemursidannya maksudnya. Tidak bisa untuk menuntun salik. Salik itu orang yang menekuni ngambah dalan menuju Allah. Man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Itu yang menuntun mursyidnya ini. Kalau mursyidnya ini nggak mampu memberikan pencerahan, ya bagaimana bisa membawa salik muridnya menuju ke pencerahan? Ya nggak bisa. Usulnya bukan ilallah, ya usul ilah ghairillah. Jadi Kang Mas Ma'ruf Khozin ini saya harapkan untuk bertemu dengan saya, atau saya harus sowan ke sana. Nanti akan kami agendakan. Saya sowan silaturahmi ke Kang Mas Ma'ruf Khozin. Ya, nggak dayani tapi bahayani. Gara-gara omongannya itu nggak ada dasar, berdasarkan asumsinya dan didengarkan banyak orang di sekitarnya. Bahaya mulutnya seorang yang diulamakan, ya, itu lebih luas pengaruhnya, mandorotnya daripada bahayanya orang-orang yang sekedar guyonan humoran saja, orang-orang biasa itu. Hari ini kan ada berita ya, Fahri Albar, anaknya Ahmad Albar, ya ketangkap narkoba kan. Itu cucu Nabi loh ya. Kualat ya Pak Polisi, awas Pak Polisi, Pak Sipir nanti kalau memenjara cucu Nabi loh ya. Ini buktinya. Oleh sebab itu nggak ada cucu-cucuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Pada kesempatan malam hari ini bersamaan dengan tanggal 18 bulan ini, lalu tanggal 22, 4 hari berikutnya, kawan-kawan dari Jatman sowan sekaligus secara resmi bersama dengan Kiai Haji Ali Askur Musa untuk minta perlindungan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa yang asli resmi Badan Otonom Nahdlatul Ulama itu adalah Jatman, bukan Patman atau Jatma Aswaja. Ini patut kita dukung bersama demi untuk kemaslahatan hidup beragama, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama. Tapi pengajian malam hari ini nih tidak khusus untuk warga Nahdliyin saja, untuk semuanya. Untuk seluruh rakyat Indonesia yang beda agama pula, dan bahkan seluruh manusia di dunia. Nah, ini moto dan semboyan kita bersama, yakni rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslimin, rahmatan lin Nahdliyin, tidak, tetapi seluruhnya. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kita setelah selesai mengkaji tema live streaming bersama malam hari ini, ya, ini nanti jenengan teruskan sendiri. Kami sudah sertakan di bawah video kita di flipsbooksheizin.com tentang bunga rampai Muktamar NU yang ke-27 sekaligus Kongres Muslimat yang ke-11, Fatayat NU yang ke-9. Ini nanti panjenengan baca bersama, ada 400-an halaman. Ini penting untuk jadi pegangan yang mengaku sebagai orang yang ada hubungan ya dengan ke-NU-an ya. Kalau tidak memiliki buku ini ya kurang ada kesempurnaan dalam pemahaman keorganisasian, apalagi tentang karakteristik kesetiaan ya terhadap
ke-NU-annya. Ini penting ya untuk panjenengan baca bersama. Nanti jika ada yang kesulitan untuk mendownloadnya bisa menghubungi kami. Ini Bunga Rampai Muktamar NU. Ini ada beberapa buku yang dirangkum dalam satu jilid buku ini. Yakni ada sejarah NU juga, ya. Ada sejarah didirikannya Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah juga. Ada semuanya, bahkan siapa saja pendiri NU sebagai organisasi utama yang menaunginya. Siapa pula yang mendirikan organisasi Banomnya yang khusus tentang jatmannya ini. Ini ada semua di sini. Jadi penting untuk dimiliki bersama. Ini pas ditulis pada tahun 1984, hampir sama seperti tahun ditulisnya kitab Syamsul Zahirah ala Muhammadiyah Syihab. Ini di sini jelas ada catatannya ya. Siapa saja yang melahirkan organisasi Nahdlatul Ulama. Sebelum Nahdlatul Ulama didirikan sebagai suatu organisasi, para alim ulama telah lama berperan sebagai pembimbing umat menuju tercapainya Izzul Islam wal Muslimin. Izzul Islam itu kemuliaan, mulianya agama Islam dan umat Islam. Yang dalam pada itu, suatu peristiwa yang penting dalam sejarah Islam Indonesia adalah dilangsungkannya suatu pertemuan alim ulama yang terkemuka di Surabaya. Jadi berdirinya Nahdlatul Ulama itu di Surabaya, di antaranya dihadiri oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Pak Yai Bisri Samsuri, Denanyar Jombang, Pak Yai Asnawi, Raden Asnawi Kudus, Kiai Haji Maksum, Pak Yai Maksum Lasem, Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Nahrawi Malang, Kiai Haji Alwi Abdul Aziz Surabaya, ya, Mas Alwi Abdul Aziz yang mengusulkan dan diterima nama Nahdlatul Ulama itu. Kiai Haji Abdul Halim Layu Munding, yakni ini ada hubungannya dengan Yai pendiri pesantren Amanatul Ummah Pacet dan Siwalan Kerto, yakni Pak Yai Asep, Kiai Haji Muntoho atau Ndoro Muntoho, Kiai Haji Dahlan Kertosono, Kiai Haji Abdullah Fakih Gresik. Jadi tidak ada habibnya, nggak ada habibnya. Nanti kalau ada susupan, ada kudeta ya dari leluhurnya bin Yahya, ya, nanti ya akan ada Hashim bin Yahya, mbahnya LB-nya itu. Nggak ada, nggak benar itu, benar. Begitu juga susunan pengurus Nahdlatul Ulama yang pertama juga dituliskan di sini. Nanti panjenengan pelajari ini, tidak ada habibnya sama sekali. Tidak ada. Tidak ada habibnya. Terus ketua Tanfidiyah. Tanfidiyah itu pelaksana kegiatan organisasi, sama seperti presiden itu. Kalau mustasyar itu sama seperti MPR ya. Kalau syuriah itu sama seperti DPR. Kalau Awan itu pembantunya saja. Ya supporternya. Nah, ketua Tanfidiyah pertama itu Kiai Haji Hasan Gipo, Kiai Haji Hasan Sakifuddin ya. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama karena kita ini seiring dengan perkembangan waktu banyak lupanya. Banyak yang lupa. Generasi kita itu juga banyak yang lupa. Sehingga perlu untuk mengingatkannya kembali. Sudah dituliskan secara mendetail ya tentang kepemimpinan ya, sejarah berdirinya seperti apa. Terus yang paling penting adalah syarat menjadi mursyid atau pemimpin Thariqah itu seperti apa? Selain yang tercantum dalam kitab-kitab Thariqah, ya, semisal kitab Tanwirul Qulub, ya, Syairul Masai, banyak sekali kitab-kitab yang menerangkan tentang Thariqah itu. Syarat yang paling utama dan pertama adalah takwa Allah. Takwa Allah. Terus berikutnya adalah alamah bil ulumis syar'iyah, harus alim alamah.
Nggak boleh maca ayat kursi wae pontal-pontal ya dadi mursyid itu nanti guru kencing berdiri, murid kencing ya tambah berlari ya. Luwih nemen ya. Apalagi ketika dites untuk membaca kitab yang tidak berharokat ya, berbahasa Arab tidak bisa. Nah, terus bagaimana bisa diangkat menjadi mursyid sebuah thariqah yang ada? Ya nggak bisa. Jadi nanti para pemirsa dan pendengar semua bisa mencocokkannya. Apakah pemimpin, pucuk pimpinan mursyid dari Jatma Aswaja ini sesuai dengan persyaratan buku khusus tentang Jatman, Jamiyah Al-Thariqah Al-Mutabarrah An-Nadiyah. Halaman 46, kepemimpinan. Di siapakah yang pernah memimpin thariqah tersebut? Jawab, yang pernah memimpin thariqah tersebut banyak, antara lain Wali Songo. Wali Songo itu berthariqah. Metode atau manhaj untuk usul ilallah itu thariqah. Ya bermacam-macam jalannya. Kalau boleh saya analogikan itu dengan begini, kalau tidak pernah tawaf, tidak boleh menjadi mutawif. Tidak pernah berhaji kok menjadi pembimbing ibadah haji, itu bagaimana? Ya ini ibaratnya, analoginya, kiasnya seperti itu. Sama seperti kalau menurut pengertian yang paling sederhana saat ini, ya, kita tahu jalan menuju Jakarta. Terus dengan berbagai macam cara. Bisa lewat darat, laut, ataupun udara. Nah, nggak pernah ke Jakarta, tiba-tiba kalau ke Jakartanya bisa. Tapi kalau ke alamat-alamat tertentu supaya bisa nerabas kemacetan yang ada, itu bagaimana? Lah, nggak pernah ngerti seluk-beluk kota Jakarta, terus hanya berdasarkan peta, maunya luwih cepet, saya mau ke Monas, mau ke Istiqlal, setelah dari kereta itu kemana, setelah dari bandara kemana. Nah, dia tidak pernah melakukannya dan menemukannya. Metode terpraktis, tercepat, wusul ilal Istiqlal, wusul ilal Monas. Terus dia ngajak-ngajak orang. Ya orang ini akan tersesat itu, atau paling enggak lambat. Paling enggak itu lambat. Ya ini sama seperti tarekat. Orang yang tidak mengerti definisi dari tarekat, kok menjadi mursyid tarekat, itu ya tersesat. Apalagi ya, tarekat yang tidak boleh oplos, itu tarekat Tijaniyah. Mohon maaf, nanti kita akan bahas khusus satu kitab, ya, yang membahas tentang tarekat Tijaniyah itu. Lah, Habib Lutfi bin Yahya, mohon maaf, Kang Mas LBY, itu tarekatnya ya dioplos-oplos. Yo Tijaniyah, yo Alawiyah, Alawiyin, macam-macam, ya, macam-macam. Ada kitab Jawahirul Ma'ani, wa Bulughul Amani. Nanti akan kita upas ya pada selain tema malam hari ini, bahwa Habib Lutfi itu berbaiat thariqah Tijaniyah, ya. Terus dia membaiatkan thariqah yang lain pula. Jadi dia itu nyabang. Ini dapat diakses melalui informasi Jatman, ya. Dulu waktu masih dioplos dengan Syadziliyah, Qadiriyah, Naksabandiyah nggak bisa. Jadi bisa dikatakan bahwa Habib Lutfi itu sudah merusak kekhususan Tijaniyah. Kalau sudah seperti itu, maka Habib Lutfi itu tidak pantas menjadi mursyid atau wali. Karena sesuai dengan syarat sahnya mursyid ini loh, takwa Allah. Takwa Allah itu takut kepada Allah. Bukan takut karena diawasi selain Allah. Ini kunci utama, seperti halnya ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Muraqabah, musyahadah, muraqabah. Nah ini kunci utama. Thariqah itu masuk dalam ranah ihsan atau tasawuf hakikat makrifat ini loh. Tarekat, hakikat, makrifat ini masuk dalam ranah sufiyah atau ihsan. Islam,
iman dan ihsan ini. Nah, kalau masih ada yang fanatik ya dengan tokoh ketokohannya beliau Habib Lutfi bin Yahya, ya silahkan, itu hak pribadi orang per orang. Tidak ada pemaksaan. Tetapi sebagai penganjur agama ya harus menjelaskan kepada umat secara keseluruhan bahwa beliau Habib Lutfi bin Yahya itu tidak layak menjadi mursyid, menjadi wali, apalagi menjadi kutub, menjadi ketua sufi dunia. Itu nggak layak sama sekali. Tidak sesuai dengan ADART Jatman sendiri. Otomatis terbantahkan, terbatalkan, tertolak secara tidak perlu aklamasi, secara sunatullah. Terbukti seiring perkembangannya waktu kono dan kini sampai nanti. Jadi khusus dalam hal Thariqah Tijaniyah ini saja loh. Jadi Thariqah Tijaniyah itu tidak boleh ya digabungkan dengan tarekat-tarekat yang lain. Nanti akan kami intisarul ilmi kan kepada panjenengan semua tentang kitab Jawahirul Ma'ani ini. Ada 455 halaman. Kita akan ulas secara ya semi lugas ya supaya jelas bahwa ada tarekat-tarekat khusus. Walaupun Tijaniyah itu juga muktabaroh, tetapi tidak bisa digabungkan dengan tarekat-tarekat yang lain. Di dalam pemahaman kita selama ini, tarekat itu seakan-akan seperti satu kelompok organisasi khusus ya, yang tujuannya hanya wusul ilallah, seperti momok orang yang paling tidak. Sebenarnya itu sama-sama di zaman yang canggih ya seperti saat ini. Sebenarnya tarekoh itu khususnya 45 nama-nama tarekoh al-mu'tabaroh itu otomatis bisa menyatu dalam setiap umat Islam yang ada. Dalam istiqomahnya, orang itu akan menemukan karomahnya sendiri-sendiri. Tajrib ibaratnya begitu. Sama dengan ketika kita mengajar ilmu nahwu sorof. Berarti kita juga dulu pernah belajar ilmu nahwu dan sorof. Kalau kita mengajar ilmu mujarobat ya, kalau obat itu ya nggak masalah ya, bisa dipelajari secara alat ya. Nah, tapi kalau mujarobat, kalau tidak tajrib, tidak pernah membuktikan nyata, ya nggak boleh mengajar kitab mujarobat, apalagi tanpa adanya ijazat. Ini hampir sama dalam ranah tarekat. Oleh sebab itu tarekat sekarang ini lebih praktis sebenarnya, dan tidak harus bertele-tele untuk sampai usul kepada Tuhannya, sesuai dengan metodenya masing-masing. Misalkan panjenengan ini namanya Pak Yai Joko Sahmat, berarti torekohnya Joko Sahmatiyah, itu nggak apa-apa. Oleh sebab itu kami menganjurkan kalau memang Jatma Aswaja ini tetap mau bertahan, jangan memakai nama itu. Ini mirip, identik dengan Jatman NU. Pakailah torekoh Lutfiyah, itu aja. Berarti torekoh Lutfiyah Al-Alawiyah Al-Pekalonganiyah, itu saja. Nggak perlu mendirikan nama dengan mirip nama Jatman. Nah, ini nanti bagi orang awam ya, atau yang fanatik dengan beliaunya ya akan tetap semakin hulu berlebihan dalam mengkultuskannya. Kalau kita lihat ya, sepak terjang beliaunya ini nggak pantas gitu lah. Seorang sufi memiliki ambisi ya yang bersifat duniawi, itu nggak pantas menjadi mursyid, itu nggak pantas. Pertama kali tadi syaratnya adalah takwa Allah dan alamah. Alamah itu di atas alim. Di atas alim. Alim itu mengerti. Alamah itu sangat mengerti tentang ulumis syariah, ilmu-ilmu syara. Ya, ilmu-ilmu syara ya secara lengkap, ya tafsir, ya hadis, ya
begitu juga kitab-kitab fikih, kitab-kitab tauhid, dan lain sebagainya. Dan bahkan tidak hanya keagamaan saja. Kalau sekarang harus dilengkapi dengan ilmu sains dan teknologi, tidak hanya masalah ekonomi saja. Jadi ini penting, yakni Allamah bi Ulumis Syar'iyah, halaman 46, tapi buku yang kedua. Bunga Rampai Muktamar Ilmu ke-27 di Asem Bagus, ya, pondok pesantrennya Kiai As'ad Syamsul Arifin Bondo. Terus yang ketiga adalah amilun biha, mengamalkan. Tahu kalau berdusta itu haram, ya jangan diamalkan. Berbohong, menipu, culas itu haram, ya jangan dilakukan. Amilun biha, selain Allamah bi ulumis syar'iyah, harus amilun biha, mengamalkan ilmu-ilmu itu. Iso ujar, ya iso ngelakoni. Jadi tidak gampang menjadi mursyid yang membeat murid atau saliknya, itu enggak semua orang bisa. Kalau yang Kiai Haji Ali Maskur Musa itu kan ya pelindung organisasi internal jadmannya. Kalau di induknya ya PBNU-nya, kan begitu. Jadi amilun biha yang ketiga. Yang keempat, telah tamat dari tarbiyah thorikiyah dan menjalankannya. Ya ini. Selain dari 3 syarat tersebut, yang keempat harus sudah futuh, tamat, selesai. Jadi tidak ada kecenderungan untuk mengatur negara secara berlebihan, ingin mencaploknya, ya ingin mengekangnya atau ingin mengangkanginya. Lah itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena sifatnya universal thariqah itu. Tidak boleh digabungkan dengan politik. Apalagi untuk merestui jadi atau tidaknya seorang presiden, seorang gubernur, apalagi pengangkatan Panglima TNI, mutasi polisi, jabatan TNI, AD, AU, AL. Lah ini nggak boleh. Nggak boleh, seorang mursyid itu tidak boleh seperti itu. Kalau hanya merestui, mendoakan itu nggak masalah. Tapi sampai masuk ke dalam trik-intrik politik, ya itu tidak boleh. Ya, harus tamat dari tarbiyah thorikiyah. Seorang mursyid itu persyaratannya sangat-sangat jelimet. Di antara tidak boleh joget-joget, tidak boleh main musik. Habib Lutfi itu main musik ya, dan joget-joget ya. Oh, batal itu. Batal kemursidannya maksudnya. Tidak bisa untuk menuntun salik. Salik itu orang yang menekuni, ngambah dalan menuju Allah. Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah. Itu yang menuntun mursyidnya ini. Kalau mursyidnya ini nggak mampu memberikan pencerahan, ya bagaimana bisa membawa salik muridnya menuju ke pencerahan? Ya nggak bisa. Usulnya bukan ilallah, ya usul ila ghairillah. Telah tamat dari tarbiyah. Nomor 5, memakai sifat mahmudat, ya terpuji, harus sifat terpuji. Terus sifat munjiat, ya bisa menyelamatkan diri dan orang lainnya, pengayom, dan sifat makarimil akhlak, akhlaknya mulia. Ya, jangan hanya acting saja seperti main sandiwara, nggak boleh. Serta menjauhi dan meninggalkan sifat mazmumat. Sifat mazmumat itu banyak sekali nanti penjabarannya, ya sama seperti merubah-rubah sejarah, mengarang buku yang tidak sesuai dengan data aslinya, ya data referensinya, data faktanya. Nah, itu termasuk sifat yang tidak mahmudat tapi mazmumat, dan harus dijauhi itu. Ya, apalagi melindungi satu organ yang mencari-cari makam-makam wali, ya di setiap daerah di Indonesia ini, lalu dikeramatkan, dikultuskan, dijadikan sebagai bahan penyesatan kalau menurut saya. Bukan bahan untuk perenungan supaya orang litudakiril akhirah, tidak, tetapi justru untuk menyesatkan dari jalan Allah. Lah ini kan tidak sesuai
Ini syarat utama kok, sifat mazmumat dan sifat muhlikat, merusak sejarah, ya, merusak tatanan, ya, yang sudah dibuku dan bakukan. Tidak boleh, nggih. Fawahish ma zahara minha wa ma baton, baik lahir sampai batinnya, lahiriah batiniahnya, jiwa dan raganya. Nah, ini namanya mursyid, persyaratan mursyid, kepemimpinan mursyid, ya. Dan ini insya Allah pernah diberikan contoh, ya, tidak ada manusia yang sempurna, tidak memiliki sifat maksum. Sama, manusia itu bukan nabi, tetapi berusaha untuk menjadi pewaris nabi, ya, semaksimalnya sesuai dengan alamahnya. Ini pentingnya menjalankan syarat-syarat takwa Allah, amilun biha, itu harus alamah, ilmu menguasai materi yang akan dijalankannya, diterapkannya. Jadi dulu ini pernah dijadikan catatan baku oleh Wali Songo, Syekh Abdul Karim Banten yang mungkin di Mekah, ya, Syekh Ibrahim Berumbung Meranggen, Syekh Abdul Hadi Girikusumo Meranggen, Syekh Abdul Rahman Suburan Meranggen, Syekh Hasan Anwar Kuaron Gubuk Purwodadi, ya. Ini pernah Kuaron Gubuk Purwodadi, Syekh Abdul Qadir Jepara, Syekh Zarkasi Berjan Purworejo, lah ini. Berjan, nggih, salam, nggih. Terus yang dari Banyumas itu juga ada Syekh Raden Rifai Sukaraja Banyumas, Syekh Ahmad Ngadirejo Klaten, Syekh Khalil Jombang, Syekh Abdul Latif Cibeber Cilegon, Syekh Mansur Popongan Solo, Syekh Khurmen Jember, Syekh Darhal Watu Congol Magelang, Syekh Bahguru Kiai As'ari Kalimu Kendal, Syekh Abdul Jalil Buntet Cirebon, dan lain sebagainya. Semuanya menjalankan, nggih, persyaratan kepemimpinan dalam tarekah-tarekah ini. Takwa Allah, alamah bi ulumis syar'iyah, amilun biha, terus tamah dalam tarbiyah torikiyah, dan menjalankannya memakai sifat mahmudat, sifat munjiat, dan sifat makarimil akhlak, menjauhi sifat yang mazmumat, muhlikat, fawahish, fawahishat, yang merusak, ya, ma zahara minha wa ma baton, luar dan dalamnya, utuh, ya, lahir dan batinnya. Nah, ini penting sekali untuk dipahami orang yang akan memasuki tarekah-tarekah ini. Jadi tidak gampang mencari seorang mursyid, itu tidak gampang. Jangan semua orang yang melalui syuhrah wal istifadah yang dibangun lama, diyakini, ya, dipromosikan, ya, di endorse, ya, di branding, semua langsung, wah itu hebatku, toreko sufis dunia. Nggak bisa seperti itu. Dan semua orang bisa memiliki kesempatan untuk disesatkan oleh mursyid palsu. Semua orang. Bahkan saya pun bisa disesatkan oleh mursyid palsu itu. Tidak hanya profesor, doktor, ya, yang bergelar apapun, ya. Lah sekelas sufi sedunia saja ya bisa dibohongi kok. Apalagi saya, jenengan. Semua kan tergantung uang kekuatannya. Kalau uangnya banyak ya bisa mengumpulkan. Tidak hanya sufi sedunia, ya, sufi sedunia dan langit juga bisa dikumpulkan kalau banyak duitnya. Itu. Jadi ini yang penting, ya. Oleh sebab itu pilihlah, masuklah tarekah yang benar-benar sudah mutabaroh an-nahdiyah, yang sekarang dinaungi oleh Jatman itu, Jamiyah Ahli Tarekah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Di sini juga diterangkan, sudah ada lambangnya itu apa, semua bentuknya seperti itu. Nanti jangan bandingkan sendiri dengan, ya, dengan logonya Jatma Aswaja. Nah, ini ya ada tali-talinya itu nanti, ya itu tadi. Nanti lama-kelamaan kalau kita nggak bersuara, ya NO diam saja, ya yang lebih berkuasa itu ya Jatma Aswaja. Dicaplok NO semua nanti. Ini penting, ya, Mustasyar, Suriyah, Akwan, PBNU, Tanfidiyah bersuara, gitu loh. Bersuara.
Kenapa nggak bersuara ya? Karena mungkin belum punya bukunya ini. Sekarang ini kami sebarkan ke panjenengan semua buku ini. Buku ini jenengan mutolaah, pelajari, pahami dan teliti bersama. Terus torekoh itu ada 45 itu torekoh apa saja. Nanti jenengan cari di sini. Nama-namanya apa saja torekoh itu yang benar-benar muktabaroh ya. Kalau yang lainnya 45 ini apakah juga muktabaroh? Ya bisa juga. Muktabaroh, misalkan As-Siddiqiyah yang di Peloso, Jombang itu kan nggak masuk di sini. Tapi menurut Jamiah Thariqah Siddiqiyah ya muktabaroh. Oleh sebab itu untuk saat ini ya sebenarnya Thariqah itu bisa difahami dengan pemahaman yang lebih praktis. Toh kalau memang kembali kepada aturan awal, setelan awal, ya tetaplah kembali kepada jatman saja. Itu lebih aman. Itu. Kalau nanti masuk ke jatma, tidak ada jaminan keamanannya. Aman dari apa ya? Dari penyesatan. Ya, tidak wusul ke tujuan, tapi malah justru sampai kesasar kemana-mana. Yang sudah kami analogikan seperti saya membuka lowongan diri untuk menjadi mutawif padahal saya tidak pernah tawaf mengelilingi Baitullah. Saya tidak pernah berhaji kok menjadi pelaksana badal haji. Yo nggak bisa. Jadi ini yang penting ya. Nanti panjenengan baca-baca sendiri, tidak perlu modal ilmu nahwu sorob karena ini tulisannya ada tulisan Latin ya. Jadi bisa difahami oleh semua anak bangsa ini, seluruh anak bangsa ini. Ada istilah-istilah dalam torekoh itu. Kalau misalkan dalam hal ekonomi ya, misalkan ekonom kita siapa? Misalkan Faisal Basri almarhum misalkan. Torekohnya ya torekoh ekonomi ya. Misalkan Bapak Profesor Anhar Gonggong ya jadi torekoh sajariyah, sejarah tentang DNA Prof. Ari Kaim misalkan Dr. Sugeng Sugiarto ya torekoh DNA nia ya itu sama. Intinya itu apakah mutabaroh? Bisa mutabaroh menurut kalangan mereka. Sama seperti keyakinan dalam setiap organisasi yang ada atau perguruan tinggi mana saja. Sama seperti semboyan tujuannya, motonya tergantung. Pondok-pondok pesantren semua juga begitu, mengakui bahwa pesantrennya adalah yang paling unggul ya. Itu untuk membangun kepercayaan dirinya itu. Jadi ada 45 ini jumlah dan nama torekoh Muktabaroh Nahdiyah halaman 38. Nanti dengan buka bersama. Di antaranya ada Tijaniyah itu tadi, yakni torekoh Rumiyah, Rifaiyah, Sa'diyah, Bakriyah, Justiyah, Umariyah, Alawiyah. Alawiyah yang Alawiyah ini bukan Alawiyah Ba'alawi loh ya. Ba'alawi tidak masuk ya. Abbasiyah, Zainiyah, Dasukiyah, Akbariyah, Bayumiyah, Malamiyah, Waibiyah, Tijaniyah. Nah, ini Uwaisiyah, Uwais Al-Qarni. Idrisiyah, Samaniyah, Buhuriyah, Usyakiyah, Kubrowiyah. Lah Kubrowiyah ini termasuk tua di Nusantara. Maulawiyah, Jalwatiyah, Bayrumiyah, Ghazaliyah. Ya, misalkan kita nggak perlu ikut Thariqah Ghazaliyah, kita sudah mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, Al-Bidayah wan Nihayah. Ya berarti sudah otomatis mengikuti Thariqahnya Imam Ghazali. Kita tidak perlu mendirikan Thariqah Syafi'iyah. Yang penting kita sudah mengikuti metode yang dirangkum ya oleh Imam Syafi'i. Berarti otomatis mengikuti Thariqah Syafi'iyah. Terus berikutnya Jalwatiyah, Bayrumiyah, Ghazaliyah, Hamzawiyah, Haddadiyah. Lah ini Haddadiyah ini Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya ini masuk di sini tapi dulu masih belum tahu tentang seluk-beluk siapa Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu. Padahal beliau sendiri Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu pernah mengatakan torekoh-torekoh selain torekoh Ba'alawi, Ali Abi Alawi itu semua ya syaitoniyah itu. Seperti yang kemarin kita bahas bersama. Oke. Jadi perlu di-clearkan dengan klarifikasi sekaligus didukung literasi, referensi. Thariqah yang Ali Ba'alawi itu seperti apa?
Apakah Haddadiyah ini cabangnya Thariqah Ali Ba'alawi atau bagaimana? Matbuliyah, Sumbuliyah, Idrusiyah. Idrusiyah ini bisa, Al-Aidrus juga bisa. Tergantung. Usmaniyah, Syadziliyah, Sya'baniyah, Kalsaniyah, Qadiriyah, Satoriyah, Kolwatiyah, Baksasiyah, Suhrawardiyah, ya, Thariqah Ahmadiyah. Loh, ini Thariqah Ahmadiyah apakah Ahmadiyah Kadian, ya, apa Tarikat Ahmadiyah Lahore, ya, ini bukan, ini Ahmadiyah sendiri dia. Isawiyah, Gurbiyah, Turuki Akabiril Aulia, Qadiriyah, Naksabandiyah, ya paling terkenal Qadiriyah, Naksabandiyah, ya. Biasanya Qadiriyah sendiri, Naksabandiyah bisa digabungkan. Khalidiyah, Naksabandiyah bisa digabungkan. Terus yang kelima, 45 adalah ahli mulazamatil Quran. Seorang hafidh-hafidh tidak perlu masuk thariqah, dia sudah dawamno, ya. Bukan dawam mu'alim, ngajar istiqomah, tapi dawam membaca atau qiraah, membaca Quran dan sunnah, ngajar ngaji terus. Kiai-kiai itu misalkan nggak masuk thariqah tertentu, tapi beliau istiqomah, mikirkan nasib ummah, itu ya termasuk thariqah yang ke-45 ini. Bahkan thariqah Ghazaliyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, ya, Malikiyah, Hanafiyah, ya itu semua sudah dimiliki oleh para kiai-kiai itu. Wa dalalati qiraati wa ta'allimi fathil qaribi au kifayatil awam. Maca kitab Kifayatul Awam itu termasuk thariqah juga yang ke-45. Halawiyah. Ya termasuk thariqah halawiyah itu juga bisa. Jadi Gavin, apemiyah. Oh ya bisa. Ya, apemiyah karena dia suka mencari apem atau berdagang apem. Pak Lencai Bonjai, Rukadiyah ya bisa juga Pak Lencai Bonjai. Ya. Thariqah itu kan metode, ya. Metode supaya merungkatkan satu jalan klan yang tidak lurus menuju ilahiyah, ya harus dinamakan thariqat rungkadiyah itu tadi. Jadi semuanya bisa kok. Pak Bambang Nuryanto ya bisa mendirikan thariqah sendiri. Pak Thariqah Bambang Nuryantoniyah ya bisa karena menemukan metode merubah air laut menjadi bahan bakar misalkan. Ya Thariqah Bambang Nuryantoniyah bisa juga. Berita Namber Wahidiyah, KMA iya ika. Kang Sodikin, Thariqah Kibiniyah. Thariqah Muhibin itu ya nggak wusul ilallah itu. Itu mandek di tengah jalan nggih. Gini itu nggih. Tukang buli uyah ya. Pokoknya ya itu nisbah pada satu tarekah metode. Penemu internet, kita semua termasuk pengikut ahli thariqah internetiyah. Ya sama, YouTubeiyah, ya, Instagramiyah, Facebookiyah dan lain sebagainya. Jadi tarekah itu sebenarnya kita bisa menyimpulkan apakah benar-benar menghasilkan karya yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia hatta akhirah. Itu saja. Misalkan penemu Facebook misalkan, ya, itu ya berarti thariqahnya ya Facebooki ya. Walaupun dia seorang Yahudi, ya tapi orang Islam semua yang mengikuti. Ya, karena ada thariqah yang netral, tapi tidak termasuk Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Itu nih thariqah Mu'tabaroh ad-diniyah wa dunyawiyah itu saja. Jadi beda. Nah, tadi Hambali duit kaliyah, nggih. Nah, thariqah sekarang ini kan belum tentu orang yang ahli thariqah itu terus tidak berpolitik, ya. Boleh berpolitik tapi tetap tujuan utamanya itu bermanfaat. Gitu. Tapi kalau untuk serakah, nah, itu nggak boleh. Pak Brina Namber Wahid 20.000, terima kasih matur suwun, jazakallahu khair nggih. Matur suwun, terima kasih. Surga dunia, wah. Salas kecap tiramiyah gitu. Pak Gendeng, yes, thariqah itu jalan bro, nggih, jalan metode ya. Asgafiyah Pak baca Allah juga bisa. Misalkan thariqah Al-Idrusiyah, Al-Attosiyah, Al-Haddadiyah, semua klan Ba'alawi itu memiliki wirid atau ratib sendiri-sendiri. Ya bisa juga ratib Al-Atos, ya diikuti, berarti pengikutnya ya tarekat Al-Atosiyah. Haddadiyah itu tadi ada. Oleh sebab itu kita harus cerdas.
Ya kita harus mampu memilih dan memilah, ya. Mana yang tarekah husul ila syaitoniyah atau ila ilahiyah ilallah ta'ala, ila rahmatillah. Lah, wali songo itu juga semua mengikuti tarekah masing-masing, ya. Kubrowiyah, ya, Satoriyah, Sanusiyah, macam-macam tarekahnya. Intinya 45 nama Thariqah ini ada di dalam kitab-kitab panduan mereka masing-masing. Ada Ar-Rasyahat, An-Nafahat, terus At-Tajiyah, Al-Khatimi, Al-Khitab, Al-Gunyah, Al-Manaqib, Bahjatul Asrar. Nanti dengan batas sendiri, halaman 38. Nama-nama Thariqah itu muktabaroh, sebab mustahil sanadnya tidak sampai Rasulullah. Jadi intinya jalan yang sampai itu atas tuntunan bimbingan dari Nabi kita. Jadi semua tarekah yang meninggalkan sunnah, ya itu berarti bukan muktabaroh. Bukan muktabaroh, karena nanti akan kesasar kemana-mana. Maghdub dan dol namanya itu nanti. Jadi semua ajaran pelaksananya diatur dalam kitabnya masing-masing. Begitu nggih. Pak tukang buli, ricik lutungi ya jangan. Andi Chandra atas ini Abad Bandawa, Thariqah grafitiyah wal vandalimiyah bersanad pada Habib Wan Sehan, ya. Bisa Thariqah ODGJiyah, ya bisa. Bisa juga, ya, semua tergantung lah. Pokoknya yang nanti bisa dirasakan seperti apa, ya. Misalkan kayak Elon Musk, ya, itu ya termasuk Thariqahnya, ya Thariqah sesuai dengan metode tercepatnya, bisa mengakses internet secara cepat, ya Pak. Beliau menurunkan Starlinkiyah. Jadi Thariqah Starlinkiyah, itu juga bisa. Jadi nanti dengan kembangkan sendirilah. Intinya 45 ini mutabaroh. Ya kalau yang lainnya ini bisa ada tambahan tergantung situasi dan kondisi, masalah atau mafsadahnya. Intinya kembalikan kepada darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Kalau membawa banyak kemaslahatan, ya berarti Thariqah itu Thariqah yang muktabaroh, walaupun tidak termasuk 45 nama yang diakui dalam rangkuman Jatman pertama ini. Bisa ada tambahan sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Mungkin begitu yang dapat kami sampaikan. Pak Putra Blambangan, akuis kongguan Jatman jadi Jatma. Oh nggih, ini nanti akan mengkaburkan sejarah nggih. Pak Putra Blambangan. Oleh sebab itu berhati-hati, jangan diikuti pengumuman walaupun didukung oleh mantan menteri sekalipun, mantan anggota DPR RI sekalipun. Kang Mas Faisal Zaini, ya. Ini memalukan sebenarnya. Memalukan. Kok masih ada kiai-kiai yang mengikuti itu loh. Heran saya. Nanti Thariqah Wahidin Kalim, Kang Lufid bin Yahya kata kibnya si ahli sufi kelas dunia. Ngapusi. Gak sesuai. Kelas sufi sedunia itu kalau mengerti, ya, seorang mursyid yang seperti ini nggak akan mengikuti acara terkemarin itu, ya, tahun 2019 itu, ya, nggak akan mengikuti. Karena apa? Ya karya tulisnya, ya nggak harus karya tulis lah. Dilihat dari auranya itu aura sihriyah atau aura ilmiah itu yang seharusnya, ya, para tokoh sufi sedunia itu mampu, ya, menganalisis. Kan ada auranya masing-masing. Aura ini aura-aura jahatiyah atau baikiyah, kan ya bisa juga ini. Jadi begitu, tetap kembali ke Jatman, jangan Jatma Aswaja. Jatman, jam'iyah ahli Thariqah al-Mu'tabaroh. N-nya itu An-Nahdiyahnya itu Nahdlatul Ulama yang asli. Oleh sebab itu Selasa kemarin, ya, kawan-kawan dari Jatman, ya, NO sudah sowan ke Menteri Hukum untuk menegaskan, ya, memantapkan bahwa asli Banom NO yang resmi itu adalah Jatman, bukan lainnya, bukan Jatma, bukan Patma, ya, apalagi Jatma Aswaja, bukan. Itu kreasi, ya, seseorang, ya, silahkan ada undang-undang yang menaunginya, alias setiap
warga negara itu berhak untuk berkumpul berserikat. Ya ada hukum dan undang-undangnya bisa. Tetapi ada hukum yang berhubungan dengan norma dan etika. Kalau namanya mirip ya tidak boleh sebenarnya. Kayak ya itu Thariqah Lutfiyah Aswaja. Itu nggak apa-apa itu loh. Kalau Thariqah Jatman ini kan mendekati Jatman, apalagi logonya itu ya ada mirip-miripnya itu. Nah, artinya logo Jatman itu apa di sini sudah ada. Nanti panjenengan baca sendiri, ada foto-fotonya Pak Yai Hasyim Asy'ari, semuanya sudah lengkap. Sudah lengkap semua. Bahkan ada pidato berbahasa Arab dari para kiai-kiai dulu itu. Hasil muktamar Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabar Anandiyah di Meranggen pada tahun 89 itu sudah dibukukan di sini semua tentang keputusan-keputusannya, dan ada tanya jawab di antaranya yaitu tadi tentang perkembangan. Dan ini yang paling saya kadang-kadang itu ini bisa menjadi kontroversi ya, tentang tanya jawab yang berhubungan dengan setiap desa itu kan biasanya ada yang babat desa ya. Babat desa biasanya punden ya, tempat berkumpul bersama untuk berdoa. Kalau berdoa nggak apa-apa, tetapi kalau untuk memuja jinnya itu yang haram. Di sini dituliskan haram. Ya, tadi sudah saya pelajari bersama. Jadi haram, tidak boleh. Tapi kalau berkumpul bersama, misalkan sedekah laut, itu bukan berarti menyedekahi laut, bukan, tetapi bersyukur atas pemberian Allah dari hasil laut ya, dengan bersyukur dan makan bersama. Jangan sampai memubadirkan harta. Sedekah gunung, jangan melempar kepala kerbau ke tempat meletusnya gunung kawah, gitu ya nggak perlu mubadir gitu. Berarti ya dimasak saja, dimakan bersama, berdoa bersama. Tapi kalau murni memuja jinnya itu haram di sini. Di sini ada. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Pak Muntiar, Pak Lutfi gak bisa buat permas sendiri, cuma numpang buat Lutfi tandingan Jatman. Pak Eka Sultan, orang kayak Lutfi pokoknya gue pasti nggih. Kasihan sebenarnya, wis tuwa, nggak perlu murko. Itu aja nasihat kami. Ya ini karena di kiri kanan depan belakangnya masih ada pendukung fanatiknya. Kalau nggak ada ya nggak laku lah nantinya itu. Jadi semisal Kang Mas Faisal Zaini ikut-ikut mendukung itu memalukan sebenarnya. Memalukan pelatih. Dulu kan beliau aktif ya di NU ya. Sampai dukung-dukung kayak gitu kan memalukan. Ini harus diingatkan ya oleh PBNU. Kalau tidak nanti akan memprovokasi Nahdliyin untuk kembali mengikuti pimpinan sufi sedunia ini. Nah, ini berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Jai. Apakah Muhyiddin dan jongosnya nggak tahu Pak Yai bahwa Ahmad Al-Abah itu An-Nafat, bukan Al-Muhajir, terutama Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Pak Jai mengikuti pidatonya Kang Mas Ma'ruf Khozin kemarin ya. Ma'ruf Khozin itu nggak punya kitab lengkap karya Habaib Ba'alawi atau kitab nasab dan mungkin sejarah secara lengkap. Tapi jadi Kang Mas Ma'ruf Khozin ini saya harapkan untuk bertemu dengan saya, atau saya harus sowan ke sana. Nanti akan kami agendakan. Saya sowan silaturahmi ke Kang Mas Ma'ruf Khozin. Ya. Nggak dayani tapi bahayani. Gara-gara omongannya itu nggak ada dasar, berdasarkan asumsinya dan didengarkan banyak orang di sekitarnya. Bahaya mulutnya seorang yang diulamakan ya, itu lebih luas pengaruhnya, mandorotnya daripada bahayanya orang-orang yang sekedar guyonan humoran saja, orang-orang biasa itu. Ini penyakit ulama masa kini. Dulu ya juga begini. Nggih Pak Jai. Jadi nggak ngerti antara Al-Abah An-Nafat itu. Gelar Al-Muhajir itu baru ada pada abad 11 Hijriah. Dari wafatnya Imam Ahmad Al-Abah itu 799 tahun, wafatnya 345 Hijriah.
sampai pada tahun 1100-an Hijriah. 799 tahun baru ada gelar Al-Muhajir itu. Sebelumnya itu An-Nafat, Al-Abah, itu gelar Imam Ahmad. Nah, gitu. Jadi banyak yang masih belum bisa membedakan. Kadang-kadang ada yang belum paham kok, dikira kita-kita ini tidak percaya lagi akan masih adanya dzurriyyah Nabi. Ada yang tidak bisa membedakan mana Ba'alawi, Alawiyah, Alawiyin, antara Habib, Said, dan Syarif. Ya maklum, kita yang sudah 4 tahun, Pak Jai lebih menekuni tentang ini, terus baru ada yang mengikuti, ya kita harus tetap tidak pernah berhenti yang menyampaikan, mengingatkan mereka seperti ini, termasuk kepada Kang Mas Ma'ruf Khozin ini. Nggih Pak Jai, nggih. Pak Roni Effendi, Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Habib tidak akan mau kalah dengan pribumi karena merasa derajatnya lebih tinggi. Semoga para mukibin semakin banyak yang sadar. Terima kasih ya, terus memberi pencerahan. Nggih, Pak Roni Effendi, Allah menciptakan di dunia ini sesuai dengan sunnahnya, dengan kebiasaannya, dan tidak pernah berubah selamanya. Madamatis samawat wal ard. Lah, Allah menciptakan orang-orang dari kalangan saudara kita sendiri dari pribumi, mengikuti Pak Alawi sebagai pendukung, sebagai imamnya. Ya, kita harus terus juga tidak pernah lelah, istiqomah ya, untuk menyadarkannya. Kalau kita lelah, lengah ya, maka kebatilan akan merajalela. Oke, begitu Pak Roni Effendi. Nggih. Pak APP, Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Mbak Lutfi ini sedang meneruskan cita-cita kakeknya, merusak negara ini dengan menghalalkan segala cara. Nggih, dulu pada mulai tahun 1880-an itu penguasa kapiten Arab daerah Pekalongan sana itu dari marga bin Yahya. Berturut-turut sampai 1907, 1937 itu dari bin Yahya semua. Dari klan bin Yahya. Jadi sejarah terulang. Sejarah mengulang ya, memori masa lalunya. Sehingga sekarang ini marga bin Yahya juga ingin menguasai Pekalongan dan sekitarnya, bahkan seluruh Indonesia. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Mohon maaf, ini tidak menyebar kebencian, tapi menyadarkan. Ya, menyadarkan. Dari Pak Yudiati, Bu Yudiwati, barangkali kebanyakan makan barang kurang halal Pak Yai. Ya bisa. Bisa juga. Darah yang dipompa oleh jantung menuju ke otak, ya ke saraf-saraf lainnya yang dihasilkan dari proses makanan, minuman yang ya subhatan, apalagi haroman, ya bisanya juga ke arah yang tidak baik. Biasanya begitu. Itu sudah menjadi hukum alam, kausalitas, begitu. Pak Hari Agus, assalamualaikum dari Agus, sami-sami Pak Hari Agus, Kang Brot, assalamualaikum waalaikumsalam. Semoga sehat selalu, amin. Lutfi sedang berupaya merehabilitasi nama baiknya dengan membuat wadah Torekoh baru. Maaf bos, kaca yang sudah retak tak akan bisa kembali sama. Kang Brot, alhamdulillah matur suwun. Harus istiqomah Kang Brot, tidak usah percaya. Karena apa? Tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Kita ini sudah pernah terluka gitu. Kok ada yang masih juga berhusnudzon, ya ini penyakit. Penyakit hati itu bukan berarti dimaknai dengki, bukan. Ini waspada. Antara waspada dan husnudzon itu beda. Jangan disamakan semua itu. Waspada itu wajib, tapi husnudzon itu tidak wajib. Tergantung keadaannya seperti apa. Siapa yang kita husnudzoninya gitu. Jadi harus dipilah-pilah betul. Ya Kang Brot. Jadi benar Kang Brot. Kaca yang sudah kadung retak, tapi kalau kaca mobil ya bisa dilem, itu tetap nggak akan seperti aslinya. Karena luka sudah membawa duka. Nggih, leres Kang Brot, matur suwun, terima kasih. Nggih. Isna Umi, tolong Pak Yai, di Pati masih banyak kibin untuk sosialisasinya penyadaran kibin. Oh nggih, di Pati itu kemarin di Windong itu masih ngundang, tapi nggak sebagai pembicara. Sebagai apa ya, membaca sholawatnya itu dari marga habaib ini. Di Pati, Bumi Minatani, Jawa Tengah, Indonesia, yaitu masih ya tidak banyak, sudah sangat berkurang. Saya memantau dari kawan-kawan kami yang ada di Pati sana itu melalui media sosial ya, Facebook, jual beli, online Pati dan lain sebagainya, itu sudah banyak yang tersadarkan. Cuma
terkadang ada kiai-kiai mukibin yang banyak hartanya, sehingga bisa mendatangkan siapa yang ia minta. Artis papan atas sekalipun mampu mendatangkannya karena duitnya ada. Sehingga kalau mendatangkan Habib itu juga katanya semakin membuat berkah pengajiannya. Ini yang harus disadarkan. Alhamdulillah. Sebenarnya kawan-kawan dari Pati itu sudah punya rencana. Cuma Pati sendiri PWILS ya ada yang terpecah. Inilah organisasi di mana-mana itu begitu. Oleh sebab itu saya sampaikan PWILS Kabupaten Pati bersinergi dengan PCNU Kabupaten Pati, Banser, Ansor, Fatayat, Muslimat semuanya. Ayo bareng-bareng nggarap Kabupaten Pati supaya menjadi minatani tertata rapi lahiri dan batini. Gitu. Cara untuk mendeteksi apa yang kami sampaikan selama ini benar atau tidaknya, coba ya. Makam Sunan Prawoto itu kan nang Padi ya, Kolilo ya. Itu ada 2 sekarang. Siapa penyebabnya? Itu saja. Ini kan adu domba lah ya. Dulu kan nggak begitu ya. Terus makam Sunan Ngerang itu siapa penyebabnya? Ya karena mukibinnya kerjasama dengan ininya tadi itu. Ya itu. Jadi apakah yang di Pekuon Juwana atau yang di Ngerangnya? Lah ini cara membuktikannya. Oh dikira nanti wah Pak Kiai Nurhidayat itu orang mana kok tahu-tahu saja. Nah, saya tahu juga Pangeran Pragola dan lain sebagainya. Ya Pati dengan Mataram itu sejak dulu itu. Pati itu Bimi Minatani. Tapi bukan Minatani, tani bertani itu enggak pas. Itu ada singkatan sendiri, Bumi Minat, terlalu panjang sebenarnya. Yang praktis-praktis saja, Kudus, Semarak, Rembang, Bangkit, ya enak. Pati, Bumi Minatani, maksudnya Minatani menata diri, menata kotanya dan desanya, atau bagaimana, atau mungkin hasil pertaniannya. Oh, tani di Pati itu enggak bisa diharapkan. Pati yang subur itu bukan di daerah Kapur Utara alias Pati Selatan, Pati Kidul. Itu aliran dari pegunungan Kapur Utara Kendeng itu. Yang paling subur itu yang ada di daerah lereng Gunung Muria. Itu Pati. Nggih begitu nggih. Mah kemana-mana. Nggih, Bu Senseta. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau sufi dari kalangan Aswaja ada kemungkinan bisa jadi waliullah. Nggih, bisa. Ahlus sunnah wal jamaah. Nggih. Tapi kalau yang pura-pura aswaja mungkin jadi wali syaiton karena perilakunya yang mirip-mirip syaiton. Ini peringatan dari Bu Senseta. Untuk kita semua yang mungkin ya sudah mengikuti tarekat-tarekat tertentu yang mengaku aswaja. Jangan terkena bujuk rayu nama aswaja ini. Oh, ahlus sunnah wal jamaah. Berarti tingkatannya lebih luas daripada an-nahdiyah. Kan begitu nanti. Kalau ahlus sunnah wal jamaah itu sedunia. Tapi kok Nahdiyah khusus Nahdlatul Ulama hanya di Indonesia. Berarti ikutilah jatma. Begitu nantinya. Oleh itu hati-hati Bu Senseta. Nggih. Jangan kena propaganda. Waspadalah. Waspada. Begitu nggih. Pak Galaksi, kantor Kabib adalah RA. Jika ada Kabib nempel ke NU, numpang urip. NU itu numpang urip. Singkatannya begitu. Nggih. Pak, berita nomor wakil demo 214 yang datang 7 juta. Cuma sekebun. 7 juta itu ya mungkin alam goibnya. Nggih, saya alam goib mungkin ada backup dari alam barzah, alam jinnya. Itu mungkin ikut-ikutan. Tapi tidak merestuinya. Yang akhirnya gagal semuanya. Nggih, begitu nggih. Kang Samin. Assalamualaikum waalaikumsalam. LB, nafsu dan ambisi berkuasanya sangat besar. Ia tak mau kehilangan kemuliaan agar lebih mudah menipu dan memobilisasi umat dengan mendirikan tandingan jatman. Seperti ini sifat wali, oh nggak cocok. Tadi kan ada persyaratannya mursyid itu seperti apa? Salik murid itu harus bisa memilih mursyid. Di dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim yang kitab dasar lah santri itu saja. Irsyadu Ustadin, ya. Ustadz atau guru syekh itu harus kita pilih gitu loh. Oleh sebab itu ketika kita mau mondokkan putra-putri kita harus milih pondok pesantren yang pas. Jangan sampai putri kita pondokkan ke pesantren tidak hanya pesantren habaib, tapi pesantren muhibin habaib. Itu juga bisa berbahaya. Apalagi ya tidak hanya muhibin saja, kiai-kiai yang kurang berwawasan luas.
Ya sekelas kiai besar di Magelang aja kena kok mencabuli 4 santriwatinya kok. Sekelas ketua PCNU Kabupaten Ngawi baru 2 bulan yang lalu ya kena kok mencabuli santri putranya kok. Lah ini bagaimana kok bisa? Tidak hanya itu, di Jombang, di mana-mana, di Banten, di Batang, di Banyuwangi, di mana-mana. Oleh sebab itu hati-hati kita memilih tempat panggulawentah bagi putra-putri kita. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jemu'iha bi bayanin dhukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin. Nomor 5 wa tuli zamanin 6. Berarti yang kelima ini irsyadu ustadzin, harus iso milih guru. Jangan belajar ilmu sejarah dari Nusron Wahid, walaupun S1-nya sejarah UI. Karena apa? Ngawuriyah torekohnya. Haluyah. Ya. Cara bahasa Jawanya itu sebutan jeplak. Itu bahasa Jawanya. Syukur jeplak. Ini bahasa Surabayanya. Nggih, begitu nggih. Nggih, berkah teknik. Asalnya Pak Alawi kelicikan strateginya menyewani para kiai pesantren, memberikan bantuan beasiswa untuk anak kiai tersebut kuliah di luar negeri. Nggih. Pak berkata ini, iya begitu. Kuliah di Al-Ahqaf University, kuliah di Darul Mustafa Habib Umar bin Hafidz sana itu, wah barokah. Lulusan dari sana pasti jadi waliullah. Karena masuk kota Tarim, keluar itu dijamin menjadi wali. Ayo, piye lagi? Jadi banyak lulusan dari Tarim yang masih muhibin aku, tapi sekarang tidak. Khususnya kawan kami Gus Aziz Jazuli itu ya lulusan Dalwa, ya lulusan Al-Ahqaf University Tarim sana, ya, tapi beliau mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Akhirnya mencerdaskan kita, meluruskan polemik nasab yang ada di Indonesia. Nggih, begitu nggih, Pak berkah teknik untuk melemahkan pergerakan kiai pribumi. Nggih. Taktik Belanda dulu dijalankan oleh mereka. Cara mereka menundukkan orang-orang kita itu dulu dipelajari betul. Senogo Gronyo dalam menerapkan sistem adu domba, mengekang, membatasi antara agama dengan politik yang ada itu dipelajari betul. Karena sifat taslimnya itu hampir-hampir tidak ada. Heran, ya. Sangat heran saya. Nggih, Pak berkata ini. DYY. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Derek ngaos Pak sehat selalu amin matur suwun. Nggih Pak Jaya Wijaya. Kula nuwun, mugi-mugi diberikan kesehatan, keselamatan keluarga terus berjuang era modern rahayu sagung dumadi. Nggih enggak apa-apa. Itu sagung rahayu sagung dumadi itu enggak apa-apa. Jadi itu doa bahasa Jawa. Guru saya menyarankan doa itu dengan bahasa Arab kalau bisa, tahu artinya, lalu dari redaksi yang ada di hadis Nabi kita, lalu dari tuntunan para ulama, kalau tidak bisa dengan bahasa yang kita pahami sendiri dari mana. Bahasa Dayak, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Banjar, bahasa Melayu, bahasa apa saja. Bisa berdoa sesuai dengan pemahamannya, yang penting tujuannya kepada Allah Ta'ala yang sama. Nggih, Pak Jaya Wijaya, kula nuwun, nggih, monggo. Nggih. Pak Sunan Watu ganjel. Ku tidak peduli sekalipun kiai yang telah pembohong berarti sama. Waduh, langsung Melayu. Gendeng ya, sesungguhnya ilmu itu halus dan samar. Kalau masih dibaca tidak samar, manusia tahu dan dibaca dengan hati itu tidak samar. Azazil tahu, maka carilah keluar dari pemikiran seorang ahli sufi. Nggih, begitu. Tadi azazil atau izazil atau iblis ya. Itu juga alim, alama. Tapi tidak amilin mengamalkan ilmunya. Tahu bahwa durhaka kepada Allah, tidak mau menghormati manusia, itu salah. Tapi gara-gara kesombongannya akhirnya tetap bertahan kesalahannya itu sampai turun-temurun anak cucunya. Nggih, begitu nggih, Pak Jaya Wijaya. Tadi kok Pak Tuhim, uang apem jabatan, mawar biru, bahaya Petanisia Habib Lutfi yang seharusnya dibubarkan pemerintah. Dengan banyaknya bukti pemalsuan makam yang banyak, seharusnya sudah ditangkap dan dipenjarakan dengan hukuman yang sepantasnya. Indonesia ini masih belum
ada payung hukum yang menghukum para geng. Nah, tidak hanya geng preman saja, tapi geng-geng itu loh. Oleh sebab itu Indonesia ini tersandera dengan adanya geng-geng, gang-geng itu. Mohon maaf, ini bukan menyindir geng loh, nggih. Kalau sudah ada TNI Polri, ya cukuplah, nggak perlu ada geng-geng itu. Geng itu sama dengan mafia. Ada satu negara yang patut kita tiru bersama sebagai rujukan bangsa. Negara El Salvador. San Salvador, ibu kotanya itu ada penjara, dibuka baru saja kemarin, tahun 2023. Ratusan ribu isinya. Geng-geng itu dituangkap di penjara semua. Nanti jangan lihat penjara modern di El Salvador. Ya, itu pemimpin atau presidennya itu menjamin rakyatnya untuk hidup aman, nyaman dari palakan. Ya, dipalak oleh preman-preman itu, geng-geng itu loh. Jadi geng itu juga ada yang geng agama juga. Geng berkedua agama itu banyak juga. Karena apa? Geng-geng ini merusak. Tapi kalau di El Salvador sana itu mereka tuh bertato. Ada geng 118, geng 1. Anak-anak muda kita ini juga niru nanti. Ada geng-geng semrawut, ada geng-geng motor itu. Akhirnya preman-preman ya itu harus dibasmi. Karena apa? Meresahkan masyarakat kita. Banyak yang membunuh, ya membakar, ya merusak lah intinya, merusak. Nggih. Sembrul. Assalamualaikum waalaikumsalam. Pak Mariono Rio, nggih monggo. Jawa Barat berantas premanisme. Nggih. Pak KDM ini, Kang Deddy Mulyadi ini bener, nggih. Pak Berita Number Wahid kita dukung. Walaupun dapat ancaman mau ditembak mati, mau disantet, mau apa itu tetap maju lah. Resiko seorang pemimpin itu ya begitu. Tapi insya Allah aura keselamatan akan melindungi kebenaran yang beliau lakukan. Nggih. Ya nanti ujung-ujungnya demi kemaslahatan mayoritas. Sama seperti kenapa kok kali yang ada di Bitung, Bekasi sana itu, ya sekarang kan terlihat berpuluh-puluh tahun ya kali dicor, ya akhirnya mampet, menumpuk puluhan tahun sampahnya sampai sekarang hari ini tadi digali kan kelihatan akhirnya kan loss. Akhirnya banjir bisa teratasi. Nggih, Kang Bron nggih. Matur suwun, Abad Bandawa, kartel nasab, ya bisa juga, tidak hanya kartel narkoba di Meksiko sana, ya di Panama sana, di negara Amerika Selatan, Amerika Utara, Argentina, Brasilia dan sebagainya, tidak. Tapi kartel nasab atau kartel agama itu juga ada loh ya, Pak Abad Bandawa, sama, nggih. Pak Jaya Wijaya, Pak Fatal Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih. Sehat selalu Gendor sama Ngimat Tersun. Setelah tak kuasai Jatman Indonesia terus buat lagi Jatma Yaman. Apakah ini cek ombak untuk Thariqah NU atau ada agenda tersembunyi Kiai? Ada agenda tersembunyi. Tidak pernah bisa menerima kenyataan ini. Lalu berambisi untuk mencaplok semuanya. Gengsi intinya. Gengsi aku sekadung kisinan ya. Didepak dari Jatman ya wis mendirikan sendiri saja. Ya nggak apa-apa. Ayo nanti bersaing sehat mana yang lebih diminati oleh umat. Tapi tetap saya promosikan Jatman saja. Jangan mengikuti Jatma Aswaja. Berbahaya. Berbahaya. Mohon maaf. Karena tidak sesuai dengan syarat sahnya pemimpin sebuah tarekat. Ya. Lalu tarekat Tijaniyah kok dioplos dengan tarekat-tarekat lainnya itu bagaimana? Kalau memang Habib Lutfi bin Yahya itu bertarekat Tijaniyah, ya sampai ke atasnya sampai Sayyid Alwi Al-Maliki misalkan, sampai ke mu'alif kitab Faidul Ma'ani tadi, ini tidak boleh mengijazai atau mengayomi tarekat-tarekat lain, tarekat Ali Ba'alawi digabungkan dengan Alawiyah, Haddadiyah, Aidrusiyah, Qadiriyah, Nasabullah, tambah mumet tambah kabutan. Saya jujur, tarekah saya itu juga banyak. Dulu tarekah Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadiliyah, banyak tarekah saya. Tetapi saya mencari yang praktis. Saya ambil intisarinya yang lebih bermanfaat terhadap diri saya, lebih cepat wusul ilallah itu seperti apa. Nah nanti ujung-ujungnya akan
ala bidzikrillahi tatmainnul qulub itu akan terbukti kebahagiaan bisa kita rasakan, ya. Tidak hanya hitungannya, ya, tapi juga kualitasnya, tidak hanya kuantitasnya. Nggih, begitu nggih. DYY. Assalamualaikum. Sudah tadi nggih. Bu Siti Yunani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf nggih, tulisan hilang-hilang. Mana ini? Sekarang harusnya ada peringatan 2 abad perjuangan Pangeran Diponegoro dan refleksinya. Bagaimana perjuangan proses penangkapan dan kehidupan beliau di Makassar? Nggih, Bu Siti Yunani. Pak Prabowo dulu itu pernah punya niatan untuk mengembalikan kerangkanya Raden Mas Ontowiryo ke Jawa. Tapi sudah ada pesan dari keluarga, termasuk dari beliaunya Raden Mas Ontowiryo-nya, yakni nggak usah kembali ke Jawa. Karena memang dulu juga ada konflik loh ya, antara pihak Kesultanan ya dengan pihak Pangeran Diponegoro sendiri. Karena memang politik itu ya beginilah. Cari mana yang benar, mana yang salah itu sulitnya bukan main. Saya analogikan ini loh. Kenapa Mr. As'ad dari Agam, dari Sumatera Barat, itu kan pernah menjadi presiden 2 tahun loh ya. Yang ngangkat, yang melantik di Jogja itu Pak Karno loh. Bisa menyelamatkan RIS, Republik Indonesia Serikat, yang dipecah belah oleh Belanda menjadi 16 negara bagian. Negara Madura, negara Kalimantan Barat, negara Sumatera Timur, negara Aceh, dan lain sebagainya, negara Ambon, dan seterusnya. Tapi ada satu presiden ini yang dihapus dari sejarah. Kenapa? Ya inilah namanya politik itu. Sejarah itu bisa dirubah oleh pemenang perang atau penguasa politik sebuah negara, sebuah atau suatu kerajaan yang ada. Mr. As'ad itu pernah menjadi presiden 2 tahun. Dikala kita diuber-uber oleh Belanda melalui agresi militer, ya, sampai tahun 1949, tahun 1950. Ya, Pak Karno, Pak Bung Hatta, dan lain tokoh-tokoh kita kan diasingkan oleh Belanda. Terus siapa yang memimpin kita? Ya ini ada Mr. As'ad ini. Sampai akhirnya setelah perundingan Meja Bundar itu berhasil, Indonesia Serikat diganti dengan Negara Kesatuan, yang akhirnya setelah itu dikembalikan lagi kepada Pak Karno. Mr. As'ad ini tetap konsisten mengkritik pemerintah. Ada kebijakan Pak Karno yang beliau tidak setuju. Gara-gara Pak Karno lebih dekat dengan sosialis komunis. Pak Mr. As'ad ini pernah dipenjara 4 tahun loh ya. Pernah dipenjara 4 tahun. Padahal yang berjasa itu presiden, tapi di catatan sejarah kita nggak ada. Presiden pertama Soekarno, Hatta. Kedua siapa? Enggak, ya kan Soeharto. Harusnya enggak Mr. As'ad ini juga. Mr. As'ad namanya, tulisannya As'ad tak pakai T, As'ad. Bukan Romo Kiai As'ad Syamsul Arifin yang ditempati ini, bukan. Tapi dihapus oleh sejarah kita. Gara-gara apa? Ya gara-gara beliau mengkritik Pak Karno. Jadi inilah sejarah yang ada di Indonesia. Jadi tergantung siapa pemenangnya. Orde lama disalahkan oleh Orde Baru disalahkan oleh Orde Reformasi. Bisa juga setelah berjalan 27 tahun ini, ya, sejak 98, Orde Reformasi itu juga salah. Karena apa? Tidak berhasil mereformasi hukum, ekonomi, ya, yang bisa dirasakan oleh seluruh anak negeri. Hanya masih pro dan kontra sampai sekarang ini. Hanya iri dan dengki tidak diangkat menjadi menteri, menjadi pegawai negeri, menjadi penggede negeri ini. Kue-kue kekuasaan ini kurang rata, ya diterima oleh mereka-mereka ini, yang akhirnya berontak. Oleh sebab itu kawan-kawan yang mengkritik Pak Prabowo monggo, tapi jangan berlebihan sampai menjatuhkan. Kita dukung Pak Prabowo, kita dukung. Saya beat setia, lanjutkan, tetapi juga harus punya kewibawaan, oke? Pak Prabowo Subianto harus punya kewibawaan, ya. Negara Kanada dikuampel Amerika tumbang, negara Meksiko dikuampel Amerika tumbang,
ya. Cina dikuampel Amerika, berdiri menantang. Ya harusnya begini Indonesia kayak China, gitu. Jangan mudah didikte. Kenapa? Donald Trump ngurusi urusan kita. Jadi Donald Trump ini dajjal kelas dunia. Orang yang murka ini dajjal versi Amerika. Donald Trump itu bahaya itu, ambisiusnya luar biasa, mengendalikan sebuah negara. Buku biru 99,99 para kiai-kiai Melayu Jatim ikut meneliti kitab nasab, kitab sejarah, serta mengingat kembali semua pengalaman yang telah lampau. Walau terkesan diam, namun sependapat dengan Kiai Meduddin. Nggih, buku biru matur suwun, terima kasih. Nggih, walaupun diam tapi harus bersuara, Pak buku biru. Nanti kalau nggak bersuara, diam itu dikira mendukung, tidak mendukung kita. Pak Ahmad Mahfud, gimana kabar Menir Rizik Yai? Beliau masih dalam pemburuan. Santri goib LB mantan sufi dunia. Pak Joko Nur, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keselamatan. Matur suwun Pak Joko Nur, terima kasih sama-sama. Bu Ani Bawanti, assalamualaikum. Semoga Pak Nur lihat ada rencana seru antara Bang Kori dan Gus Hasan di Cilacap. Kalau mau debat, kalau mau undang Tengku Kori, kalau nggak ada duit nggak datang. Rasanya tak penting lagi secara turos atau manuskrip filologi DNA sudah mustahil, nggak bisa diselamatkan, sudahlah, kumpulkan ya, atau buatlah satu tulisan, fa'ilam taf'alu ya walan taf'alu, nggak pernah akan bisa. Karena apa? Allah Ta'ala yang sudah menentukan bahwa rungkatnya nasabah alawi itu ada di sini. Karena apa? Mayoritas mereka itu brol-brolan berkomunitas di Indonesia ini, lalu membodohi kita yang lugu-lugu lucu-lucu ini loh. Mudah dibodohi, yang akhirnya jadi bahan ladang ya kehidupan mereka di sini. Hari ini kan ada berita ya, Fahri Albar, anaknya Ahmad Albar, ya ketangkap narkoba kan. Itu cucu Nabi loh ya. Kualat ya Pak Polisi, awas Pak Polisi, Pak Sipir nanti kalau memenjara cucu Nabi loh ya. Ini buktinya. Oleh sebab itu nggak ada cucu-cucuan sekarang itu. Pokoknya salah ya salah, benar ya benar. Gitu. Pak Adnan Mahfud nggih. Pak Bajalot, Habib Rasunat, Ambang Nuryanto ini sudah panas. sunat, khitan nggih. Pak Iwan Triyono, kritik membangun boleh ya Pak D, boleh, monggo. Saya boleh dikritik, boleh. Sudah berani terjun ke dunia media seperti ini itu harus suka duka mau menerimanya. Jangan hanya sukanya saja. Nanti kalau saya sering disanjung, dipuji, malah tambah takabur saya. Oleh sebab itu ada penyeimbang, dikritik nggak apa-apa. Oleh sebab itu kiai-kiai sekarang, ulama-ulama kita ada kotak dan saran. Yang penting kritik niat membangun, soalu ta'alumin, bukan soalu ta'anutin, soalu tafahumin, soalu ta'asyuril ilmi. Semua saling berbagi informasi. Begitu nggih. Pak Tuhim, hati Pak siap goreng nggih. Bu Arifadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Lutfi jelas-jelas ingin merusak bangsa ini dengan berbagai macam cara, tapi mengapa masih banyak yang percaya? Tadi sudah nih. Oke. Pak Ahmad Munir, Kang Samin tadi sudah ya. Oke, Pak, mohon maaf nggih, tulisannya jalannya. Pak Ahmad Munir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangklet Kiai. Dengan begitu sudah jelas siapa itu Habib Lutfi bin Yahya. Apa nggak tahu, nggak lihat ketua PBNU sama sekjennya Bapak Saifullah Yusuf, dan apa tindakan pengurus PBNU-nya? Sun Kiai masih husnudzon. Husnudzon itu kalau sudah ada dalil yang lebih kuat ya maka husnudzon itu batal dengan sendirinya. Gitu loh. Husnudzon itu kalau belum tahu. Dulu kitab-kitab nasab dan sejarah tidak terbuka seperti sekarang ini, zamannya beda. Pada zaman Wali Songo, pada zaman Ulomo, pada zaman Nahdlatul Ulama berdiri, ya belum ada kitab-kitab seperti ini masuk ke Indonesia. Nek namanya saja iya ada. Al-Jauharus Syafaf, Buya Hamka mengenalnya namanya, tapi beliau tidak memiliki kitabnya. Seandainya Buya Hamka memiliki kitab Al-Jauharus Syafaf dan mau meneliti, mempelajari, memahami, memutolaahnya, pasti beliau akan menyimpulkan dengan kesimpulan yang oh ini khurafat ini, bukan kitab ini. Pasti akan menyimpulkan seperti ini.
seperti apa yang kami sampaikan ini. Gitu, nggih. Nggih, Pak Ahmad Munir. X41. Di apologet Isa alaihissalam atau Yesus tidak mati disalib atau diselamatkan, menikah, punya anak, sumbernya dari pendeta peneliti mereka sendiri. Apakah soal Ba'alawi ini akan seperti apologet yang tak pernah kelar? Menurut saya beda, Pak. AX41. Kalau tentang wafatnya Nabi Isa yang bukan di tiang salib itu tidaknya berdasarkan penelitian dari pendeta mereka, tetapi berdasarkan wahyu ilahi sendiri dalam kitabnya dan kitab setelahnya. Begitu juga dipahami oleh ulama-ulama kita yang melakukan penelitian secara seksama bahwa Nabi Isa itu tidak wafat di tiang salib, tetapi wafat secara wajar ya di sebuah tempat yang tinggi di pegunungan Himalaya. Lah, kalau pemahaman tentang tawafa, ya, tentang rofa'ah, ya, itu sebenarnya bisa disederhanakan saja. Nggak perlu, menurut kata pemahaman yang lain, tawafa, wafat, itu bisa ketika tidur, hina mautiyah dan lam yamut fi manamiha dan lain sebagainya. Lah, nggak usah begitu, kembalikan ke akar kata, etimologi, lalu terminologinya. Gampang kok cara memahaminya sekarang itu. Teori-teori yang ada di dalam kitab-kitab lama, sekarang ini bisa disederhanakan pemahamannya. Tergantung cara penyampaiannya. Nah, di Torekoh sederhana niyah itu. Jadi bisa dipahami secara sederhana, praktis, lebih praktis. Jadi Nabi Isa itu manusia biasa, tapi bisa luar biasa karena Allah memberikan mukjizat kepadanya. Dan mati atau meninggal dunia sama seperti kita, tapi umurnya 120 tahun, ya, 2 kali lipatnya umur Nabi kita. Itu Nabi Isa. Jadi tidak perlu ditunggu nanti kedua kali, ketiga kali kedatangannya. Karena Nabi kita adalah khotamul anbiya wal mursalin. Banyak sekali santri-santri dan kiai yang memprotes saya. Oh, ini hadisnya sahih. Gini loh, hadis itu di bawah Quran. Kalau Quran mengatakan maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Jelas. Nabi kita Muhammad SAW itu adalah khotamul anbiya wal mursalin, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Sudah. Kok masih ada bahasan hadis Nabi Isa turun? Itu jiwanya. Sampean kepengen ketemu jiwanya Pak Karno, Bung Hatta dan lain sebagainya, bahkan para ulama-ulama, bahkan mulai dari Raja Pejajaran Prabu Siliwangi sana, bisa jenengan naik ke Gunung Galunggung, tirakat, ya, menyesuaikan frekuensi spiritual dan intelektual jenengan. Nanti akan ketemu dengan mereka. Mereka hidup karena terkena hukum kekekalan energi, bahwa jiwa, nyawa, nafas itu hanya berubah, pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, bisa ke ragawi lainnya. Tapi sebelum menunggu raga terbaru di alam dunia, beliau-beliau ini masih hidup di alam barzahnya, seperti orang yang meninggal dunia gara-gara mati syahid. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun, itu bahwa orang-orang yang mati syahid itu bukan mati, mereka hidup, tapi raganya kan ya dikubur, ya mati. Jiwanya ada alam dimensi keempat, kelimanya, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilannya, tergantung amal perbuatannya, tingkatan spiritualitasnya di dimensi dan frekuensi yang beda dari frekuensi kita. Coba dengan puasa, tirakat, betah melek, nanti akan mampu mengaksesnya. Hidup, Pak Karno hidup. Pangeran Diponegoro yang 200 tahun ini hidup di alamnya. Oleh sebab itu kalau ada orang yang mengasumsi itu Nabi Khidir, bukan, belum tentu, bukan Nabi Khidir. Ya mungkin Mbah Sunan Ampel menemui saya itu belum tentu. Kemungkinan korinnya, ya, yang menyertai beliaunya pada waktu masih hidup di dunia. Nggih, begitu nggih, Pak X41. Jadi nanti ini masalah Ba'alawi sudah kelar kok. Kalau masalah Nabi Isa ini nanti akan menyebar. Kita perlu menyadarkan dan diskusi secara
panjang lebar dengan yang selain atau di komunitas selain Muslim, non Muslim, ya, bahwa semua agama ini nanti akan mencapai titik pencerahannya, terhapus dari memori-memori dari dogma-dogma yang tidak bisa diterima oleh akal sehat kita, tidak ilmiah lah itu. Setiap agama yang tidak bisa diilmiahkan itu nanti akan ditolak oleh umat manusia. Lalu orang-orang Jepang, Eropa belum sampai pada titik penelitian yang begitu jauh, mendalam, akhirnya memutuskan wes ateis saja karena agama itu ruwet, bulat. Kalau sudah keyakinan, wah akhirnya orang bertengkar, bermusuhan gara-gara agama. Akhirnya mereka keluar dari agama, mencari zona yang nyaman dan aman di ateisnya. Ketika saya tanya, kaum ateis itu apakah percaya Tuhan? Percaya ini. Percaya adanya Tuhan. Tuhan itu dipahami seperti hukum alam. Nanti kita bahas lagi. Pak X41. Berikutnya. Pak Ardin Widiawan. Salam Kiai. Saking Temanggung, Jawa Tengah. Kalau lihat fenomena ini nangis saya. Di mana ada tokoh Torekoh, Mbah Manzur yang awal-awal ngurip-nguripi Torekoh Jatmi yang menjadi tonggak embrio Jatman. Jasa beliau almarhum semoga diterima sebagai amalan solih kan, ilmu yang manfaatan sampai ke alam barzahnya mendapatkan karomah maunah. Beliau Mbah Mandur ya yang awal-awal ngurip-nguripi Torekoh dari Temanggung. Terima kasih Pak Ardin Widiawan telah mengingatkan ini. Pak Ikhwan Triyono. Kritik membangun boleh ya Pak D? Boleh. Linggasi Lutfi kalau datang ke Cirebon saya kepret. Ya jangan gitu. Menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Tetap saya juga menghormati beliau sesama umat manusia. Kalau saya mengkritiknya itu kan ya niat justru saya cinta itu. Kalau saya nggak cinta kepada Kang Mas Lutfi bin Yahya, saya akan menjatuhkannya. Saya punya datanya. Tapi enggak. Saya mengkritiknya itu supaya beliau berhenti dari ambisinya. Sudahlah, sudah umur 77 tahun. Di bawah Kanjeng Raden Haji Oma, Irama. Ya, ayo, yang dicari itu apa dalam hidup ini? Coba. Kalau Paus Fransiskus yang 88 tahun itu ya masih muda gara-gara kan khusus masalah agama. Ya, kita kan hidup di dunia, ya kita bukan seorang paus ya, bukan seorang ikan, seekor ikan paus ya, bukan, tapi gelar kepausan nggak perlu kita tiru, harus gelar kemursidan kita buru, nggak perlu. Yang penting kita bisa bermanfaat dengan cara kita, kemampuan kita. Kalau kita punya finansial ya kita tolong sesama kita, gitu nggih. Pak Ardin Widiawan. Nah, berikutnya Muhammad Abdullah. Sebenarnya pengkaburan sejarah adalah taktik Belanda yang ditiru Pak Alawi. Agenda mereka akan selalu mengkaburkan sejarah untuk menghilangkan patriotik dan kebanggaan leluhurnya. Nggih, Pak Muhammad Abdullah. Dipoles ya, dipropaganda. Dulunya buruk aslinya, tapi karena dipropaganda menjadi baik itu. Sama seperti Sunan Boto Putih yang asli Pangeran Lanang Dangiran ya, di Surabaya Pegirian sabrangnya Ngampel. Itu ditenggelamkan oleh Habaib II dari marga Bafake. Padahal Habaib II dari Habib Syekh bin Ahmad Bafake itu seorang penipu itu. Seorang yang membawa lari uang itu sampai dikejar-kejar di penjara juga pernah. Tiba-tiba dipromosikan sebagai Sunan Waliullah. Ya. Al-Habib Al-Alim Al-Allamah Sahibul Fadilah wal Karamah Al-Sayyid Al-Syekh bin Ahmad Bal-Faqih atau Bafaqih Ba'alawi. Enak ya, enak ya. Padahal nggak ngerti sejarah awalnya. Asalnya buruk jadi baik. Lah inilah propaganda harus dilawan juga dengan propaganda dan waspada. Mungkin demikian pertemuan kita malam hari ini untuk menutup sekaligus kesimpulannya adalah bahwa Jatma Aswaja ya itu bagian dari propaganda untuk memecah belah umat Islam Indonesia yang bertarekat khususnya dari Nahdlatul Ulama. Ya, saran saya ikutilah Jatman saja. Karena Jatman ini sudah didirikan sejak lama.
Kalau Jatma Aswaja ini kalau mau ada yang mengikuti silahkan saja, tapi saya menyarankan tidaklah. Ya, apakah yang kamu cari, wahai kawan-kawan muhibin kiai-kiai semua? Apa yang kalian cari? Syarat sahnya mursyid, pemimpin sebuah tarekat, metode usul ilahiyat ilallah itu seperti apa sudah kami sampaikan dalam Bunga Rampai Muktamar yang ke-27 di Asem Bagus Situbondo. Ini jenengan baca di haizin.com yang kami sertakan di bawah video kita. Ini tahun 1984 dibukukan buku ini. Tapi 2005 mulai ada sistem aplikasi atau perkantoran PDF itu yang akhirnya bisa mudah diakses oleh semua. Jadi jangan mengikuti yang macam-macam lah, satu macam saja. Wong di Jatman itu sudah 45 macam thariqah ada, al-mu'tabarah semua. Untuk membuktikan bahwa ada kekeliruan besar oleh Mursyid Jatma Aswaja tentang thariqah Tijaniyah. Kami akan membedah semua nanti tentang seluk-beluknya seperti apa. Ini ada kekeliruan besar Habib Lutfi bin Yahya kenapa mencampur adukan antara tarekat Tijaniyah dengan tarekat Alawiyah. Ya, ini dalam bahasan yang khusus tema tarekat ya nantinya. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu atau waktu yang berbeda dan lain tema, insya Allah. Jadi kita ini pemerhati semua, tidak hanya masalah nasab, sejarah, ya dunia dan akhirat semua. Jadi ini termasuk tarekat dunia wa ukhrawiyah. Tarekat duniawiyah wa ukhrawiyah sesuai dengan firman Allah, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi ini thariqah yang hasaniyah. Jadi hasanah dua darain ya, dua rumah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurang sopanan dalam menyampaikan. Mohon dimaafkan, kami manusia biasa yang tidak terlepas dari salah dan dosa. Wal afu minkum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun bahkan lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.